Oke. Jadi untuk masalah penelitian, ini one tail atau two tail? Ya, yang piket hari ini yang jawabnya. Kalau menurut saya sih two tail ya Mas. Alasannya karena Menurut saya sih ini belum ketara kali ya Mas, ini tuh arahnya tuh positif atau negatif, terus kayak signifikan atau gimana gitu. Nggak tahu sih Mas, saya juga masih ragu. ya, yang lain ini one tail atau two tail? Ini two tail ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya menjadi one tail? Beneran hari ini kita padat banget nih karena agendanya agak banyak. Saya khawatir tentang masalah waktu. Jadi kooperatif ya. Kalau bisa bilang ini nggak tahu atau jawab minimal ada jawabannya gitu. Mas, saya mau coba deh kalau one tail ya Mas. Oke, silakan. Kalau one tail itu berarti misalnya tingkat kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan numeracy thinking yang lebih tinggi daripada tingkat kelas yang rendah, itu mungkin. Oke. Nah, ini sebetulnya yang kuning ini juga variabelnya ada berapa ya di hipotesis penelitian ini? 3. Ada 3. Ini dia, hati-hati ya penulisannya. Jadi kenapa kelompok 4 untuk hipotesis? Kelompok 4 untuk hipotesis saya kasihnya nggak 10. Jadi ini sebetulnya ini bisa nih masalah penelitian seperti ini nih. Jadi ini namanya dalam hal ini kita sebut sebagai nantinya kita akan mengenal sebagai faktorial ANOVA nih. Faktorial ANOVA itu IV-nya ada 2 atau lebih. Jadi dalam hal ini ada lebih atau sama dengan 2. Nah, ini nggak apa-apa juga, tapi dalam hal ini kalau kita melihat analisis seperti ini, berarti nanti hipotesisnya ada perbedaan antar gender, ada perbedaan antara tingkat kelas, ada interaksi nih. Nanti konsekuensinya ada interaksi nih. Kita untuk yang sekarang ini kita bahas hanya satu ini aja ya, satu IV ya, atau satu variabel pembedanya berdasarkan gender atau berdasarkan tingkatan kelas. Secara umum hipotesisnya ya ada yang dalam tanda kutip udah oke, ada yang juga belum. Kemudian yang masalah paling seragam di semua kelompok adalah terkait dengan kontrol penelitian. Kita lihat di kelompok 1, di sini kontrolnya apa? Kontrolnya di sini saya komentarin dalam hal ini konstansi. Konstansi maksudnya apa sih? Nah, kalau di sini dilihat disebutnya konstansi nih, tapi nggak disebutkan apa variabel yang dikonstansikan gitu. Apa yang dikonstansikan boleh tahu? Untuk penelitian yang komparatif ini? Apa? Ini yang piket mana? Yang piket kamu nggak pada jawab? Ini Mas, saya jawab putus-putus ya. Iya. Ya, jawabannya apa? Wah, gitu Mas, bisa. Oke, yang putus-putus tadi mungkin diganti yang lain. Ya, yang piket yang lain suaranya. Konstansi terhadap partisipan ya, Mas? Ya, apanya partisipannya apa? Variabelnya apa tuh? Kan memang kita ngukurnya kan pada orang gitu ya, pada individu ya, pasti pada orangnya gitu. Jadi dalam hal ini ada juga sih penelitian yang dikonstansikan situasinya, tapi kalau pada partisipan variabel apa? Partisipan ini Mas, karakteristiknya mereka milih yang nilainya A.
Ya, itu. Jadi dalam hal ini, kalau kalian menyebutkan dalam hal ini kontrol, apa variabel extraneous variabelnya, gimana cara kontrolnya gitu. Jadi jangan hanya disebutkan konstansi, tapi nggak disebutkan apa yang dikonstansi. Ya disebut ini partisipan variabel, tapi apa partisipan variabelnya dalam satu kalimat itu ya. Ini nilai A. Mungkin kalau kita lihat kelompok yang lain, kontrolnya pun tidak dikaitkan nih. Disebutkan nih, ini variabelnya, tapi caranya gimana tuh dikontrolnya gitu ya. Jadi kalau hanya disebutkan, tapi tidak disebutkan cara kontrolnya, itu enggak. Ini seolah hanya ada, dan ini juga ini ya, ini confounding ya, bukan extraneous variable. Apa bedanya extraneous variable dengan confounding variable? Kalau confounding variable tuh yang udah dikontrol gitu, Mas. Salah, terbalik malah. Ya, confounding variable adalah Berarti yang belum dikontrol ya, Mas? bukan belum. Ayo, dibaca bukunya dong. Ini mau kuis nih. Saya ingetin waktu saya ya, timeline ya. Saya pengen jawabannya cepat. Yang tahu jawabannya cepat dong. Atau memang semuanya nggak tahu nih. Saya kalau kuliah gini sebetulnya kuliah online, saya bukan tipikal kuliah online nih. Makanya saya pengennya blended, tapi kita belum bisa blended. Izin jawab, Mas. Ya, langsung. Confounding variable itu variabel yang mempengaruhi IV dan DV. Apa bedanya? Apa bedanya antara confounding dengan extraneous variable? Izin menjawab ya, Mas. Langsung aja. Kalau extraneous variable tidak dikontrol, itu jadinya confounding variable. Oke, good. Jadi dalam hal ini kita melihat dulu nih, apa itu extraneous variable. Ini, jadi dalam hal ini biasanya kita menelitinya pada dua variabel gitu ya. Kemudian ada variabel lain yang bukan variabel penelitian yang akan mempengaruhi. Nah, sekarang kalau kita mau membandingkan dengan confounding variable, dari definisinya aja nih. Confounding variable ini dulu deh, extraneous variable ya. Extraneous variable ya silakan dibaca. Yang piket. Extraneous variable is any variable in a research study other than Iya, bahasa Indonesianya aja. extraneous variable itu adalah variabel apapun dalam suatu studi penelitian yang bukan variabel yang sedang dilakukan penelitiannya, Mas. Ya, jadi kalau ini adalah IV sama DV, maka yang bukan IV dan DV. Tapi yang ya maksudnya yang harus berkaitan ya, harus ada relasinya ya. Bukan variabel apapun, tapi harus berkaitan. Kalau nggak berkaitan, bukan extraneous variable. Nah, kalau confounding variable. Ayo, apa itu confounding variable? Extraneous variable yang enggak dimonitor dan bisa berubah secara sistematis bersama dengan dua variabel lainnya yang sedang dipelajari, Mas. Jadi ini adalah CV, confounding variable, itu EV yang nggak dikontrol sebetulnya. Taunya di terakhir setelah, oh iya ternyata ini mempengaruhi ya, tidak dikontrol. Sehingga dengan demikian dapat memberikan penjelasan lain. Penjelasan lain kalau misalkan dalam hal ini hasilnya demikian tuh ada penjelasannya. Sehingga dalam hal ini nantinya ini akan mengancam dari validitas internal itu adalah kaitan antar variabelnya. Jadi ini wajar, ini tidak ada perbedaannya karena tidak dikontrol masalah usia gitu misalkan, sehingga dengan demikian hasilnya itu harusnya katakanlah signifikan, ternyata hasilnya nggak signifikan, oh dikarenakan tidak dikontrol efek tertentu, lupa atau memang nggak tahu gitu, bisa aja.
Jadi kalau ada penelitian dengan confounding variable, itu adalah penelitian yang jelek karena tidak melakukan monitoring terhadap apa saja yang mempengaruhi hubungan antara IV dengan DV yang diteliti gitu. Komentar, pertanyaan, karena semuanya salah. Di kalian itu semuanya salah dikomentarin tuh. Yang korelasional pun juga sama. Kecuali kelompok inilah ya, tapi kurang lebih tipis-tipis nih. Oke. Ya, itu untuk apa namanya? Analisis jurnal. Jadi untuk video mudah-mudahan udah tonton. Saya itu kepikirannya kalau kuliah itu pengennya ngasih perspektif lain gitu ya. Kalau perspektif materi kuliah, kalian bisa ulang lagi, nonton lagi, baca lagi yang ada di emas itu ya. Saya mau pakai bahan kuliah yang lain yang saya buat sendiri. Oke. Pengujian hipotesis itu ya. Hipotesis adalah apa? Ya, dugaan sementara terhadap hasil penelitian gitu ya. Entah siapa dia kalian, mungkin yang piket juga kasih tahu kalau voice saya jelek ya, pakai teks ya. Saya coba cari-cari cara nih sebetulnya mungkin apa letaknya atau letak si apa tetheringnya. Oke. Biasanya penelitian itu tidak dilakukan pada populasi gitu ya, tapi diteliti pada siapa? Sampel, Mas. Yang representatif terhadap populasi. Jadi ngambil datanya atau ngumpulin datanya dari sampel, kemudian nanti hasil di sampel itu akan digeneralisasikan, akan simpulkan terhadap populasinya. Makanya dalam hal ini sampel itu harus representatif. Nah, kita kalau ngambil data, nanti kan data di sampel itu ada angka-angkanya nih. Kita konteksnya itu penelitian kuantitatif ya. Jadi dalam hal ini penelitian yang menggunakan numerical value di dalam analisis datanya dan nanti penyimpulannya juga gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan melakukan pengujian hipotesis secara statistik menggunakan data sampel untuk mengevaluasi hipotesis, mengevaluasi dugaan sementara kita nih. Hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Ya, hipotesisnya, hipotesis ini ya, ada H0, ada hipotesis alternatif itu ya. Oke, yang piket, yang hurufnya D, ada yang suka minum kopi? Mas. Atau di antara yang lain ada yang suka minum kopi? Biasanya efek kopi itu terhadap atensi itu kayak apa sih? Biasanya? Jadi lebih fokus, Mas. Lebih fokus karena ada apa sih? Kafein ya, Mas. Kafeinnya gitu ya. Jadi ada kafein yang dalam tanda ini mungkin akan ya mungkin itu artinya dalam secara umum kebanyakan orang ketika minum kafein itu akan memberikan atensi yang lebih tinggi, mungkin dalam tanda kutip karena detak jantungnya makin cepat sehingga dalam hal ini fokusnya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita mau melakukan nih penelitian tentang kopi nih. Dalam hal ini, ketika kita melakukan pengujian hipotesis, kita mengasumsikan mu ini apa nih? Pada populasi. Pada populasi, misalkan normalnya nih orang-orang kecepatan reaksinya itu adalah 400 milisecond nih, kecepatan reaksi orang normal. Mungkin kecepatan reaksi orang normal tuh misalkan gini, dikasih kalau di
Struptax itu ya, mungkin kalian udah tahu ya Struptax atau apa. Kan kalau dikasih stimulus misalkan lampu merah nyala, injek rem atau pencet tombol apa itu ya, itu kan kecepatan reaksinya gitu ya. Kalau detiknya makin besar, ini milisecondnya makin besar, reaksinya makin cepat atau makin lambat? Lambat. Makin lambat itu ya. Nah, kira-kira kalau kecepatan reaksi normalnya orang itu 400 milisecond, ini dari populasi nih. Jadi kalau dalam pengujian hipotesising, kita jangan lupa ya, ini pakai Z-score dulu ya. Kalau min populasinya diketahui, maka kita akan ngambil sampel nih. Kita akan ngambil sampel, lalu kita akan meneliti pada sampel tersebut, nanti hasilnya kita akan generalisasikan. Kira-kira kalau dikasih treatment, dikasih manipulasi, treatmentnya dalam bentuk misalkan suruh minum kopi gitu ya, kira-kira kecepatan reaksinya teoretikal akan jadi lebih apa nih? Jadi lebih cepat, Mas. Lebih cepat, angkanya berarti lebih kecil gitu ya. Jadi dalam hal ini kita akan melihat apakah betul nggak sih kopi itu memiliki pengaruh terhadap kecepatan reaksi seseorang, dihitung dengan cara mengukur kecepatan reaksinya gitu. Nanti kita nggak tahu nih, masalahnya kan kopi ada aja yang membuat orang menjadi, kadang-kadang ada juga yang bikin ngantuk, ada mungkin yang karena berdebar-debar jantungnya maka jadi malah tidak ini. Jadi kita belum tapi secara umum dugaan awalnya adalah akan membuat lebih fokus gitu katanya, atensinya gitu ya. Oke, contohnya sekali lagi terkait dengan masalah kopi. Penelitiannya pernah dilakukan oleh Liguori sama Robinson tahun 2001 untuk melihat pengaruh kafein terhadap kecepatan respon dalam waktu menggunakannya driving simulator. Kemudian nanti setelah minum kopi dengan takaran tertentu, dalam hal ini 1/6 ounce gitu ya, mungkin aja 1 gelas kopi gitu ya, atau 1 cup, 1 cangkir kopi, setelah 10 menit maka dilakukan pengukuran kecepatan reaksi nih. Dari 36 partisipan didapatkan average-nya 392 nih. Lebih cepat ya dibanding 400 nih dalam satuan milisecond gitu. Nah, ini kan kita sebetulnya nggak tahu nih populasinya nih, karena kita nelitinya pada sampel 36 partisipan nih. Nah, pertanyaan sederhananya adalah kita mau melakukan pengujian hipotesis nih, apakah terdapat perbedaan yang signifikan apa tidak, atau terdapat pengaruh yang signifikan apa tidak terhadap minum kopi dalam kecepatan reaksi. Oke, ilustrasi penelitiannya ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Mas. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah data yang dimiliki cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kafein terhadap kecepatan reaksi. Ini penelitiannya bukan penelitian non-eksperimental ya, ini penelitiannya eksperimental ya. Karena dalam hal ini orang dikasih kopi gitu ya. Kan ini sifatnya diatur oleh peneliti gitu ya. Dan kita biasanya menggunakan, kalau di ilmu sosial, biasanya alfanya atau level of significance atau low probability area itu biasanya pakai 5% tuh ya. Jadi nanti kalau soal ujian nggak disebutin alfanya, pakailah 5%. Oke, silakan. Kira-kira apa yang mau dilakukan untuk menjawab ini? Yo, yang piket kok yang piket pasif ya? Masih bingung sebentar, Mas. Katanya tadi udah ngerti soalnya. Oke. Yang pertama, nyatakan hipotesisnya.
Hipotesisnya apa sih? Yuk, hipotesisnya apa? Kalau lihat lagi gini nih, hipotesisnya apa? Reaction time-nya mengecil, Mas. Ya, mengecilnya berapa? Karena kan kita mau pakai hitung ini nih. Kita mau dari data mau kita simpulkan. Jadi balik lagi, apa hipotesisnya? Oke, pertanyaan ini kan menduganya bahwa kafein dalam hal ini mempercepat kecepatan reaksi seseorang gitu ya, responsannya gitu ya. Iya enggak? Hipotesis itu balik lagi nih. Jadi hipotesis itu bicaranya tentang min di populasi. Min di populasinya berapa? 400 milisecond, 400 aja gitu ya. Jadi balik lagi nih pertanyaannya, hipotesisnya apa nih? Kita pakai 4 step ya. Pertama step the hypothesis. Hipotesisnya adalah hipotesisnya mungkin kalau pakai verbal yang tadi diulangi lagi silakan yang pakai verbal bahwa pemberian kafein akan mempercepat reaksi pengendara. ya oke. Nah sekarang kita pakai angka nih kan kita mau melakukan pengujian hipotesisnya dengan data gitu ya. Datanya kan data kuantitatif. Jadi kalau saya dalam hal ini hipotesisnya begini nih bikinnya nih. Aduh. Nih, hipotesis 0. Hipotesis 0 itu adalah ketika bukan hipotesis kita ini kebalikan itu. Nah, jadi kalau hipotesisnya begini nih. Perhatikan tandanya. Bahwa hipotesis penelitian itu nulisnya ini, H underscore subscript 1 atau kadang-kadang tulis HA, hipotesis alternatif. Ada pertanyaan nggak kenapa hipotesisnya begini? Tandanya lebih kecil, hati-hati ini. Tandanya lebih kecil. Karena kita berasumsi atau menduga pemberian kafein akan mempercepat. Mempercepat itu angka milisekonnya makin kecil. Gimana? Oke, Mas. Oke, Mas. Kalau misalkan dapatnya lebih besar, maka ini adalah H0-nya. Jadi kebalik posisinya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau kita gambarkan dalam bentuk distribusi, nanti kan kita punya distribusi nih. Distribusi Z itu ya, pakai tabel B1 gitu ya. Jadi dalam hal ini kita punyanya di sini nih nilainya. Jadi kita mengharapkan karena makin kiri angkanya itu makin cepat, maka dalam hal ini yang akan kita ingin dapatkan dalam hal ini ada yang di sini nih. Kita ingin mendapatkan apakah nilainya kan tadi 392 ya milisekonnya. Nah, pertanyaannya apakah data yang kita dapatkan 392 berada di area yang diarsir ini. Area yang diarsir namanya apa? Well, Enggak, bukan. Ada lebih spesifik dalam hypothesis testing. Ini adalah namanya Critical region, Mas. critical region. Jadi ini region atau area kritikal. Area kritikal adalah area di mana ketika data sampel ada di critical region, maka hipotesis kita diterima atau ditolak. Kalau dibilang hipotesis berarti H1 ya. Saya ulangi lagi. Critical region adalah ketika data sampel berada di critical region, maka hipotesis kita ditolak apa diterima? Ditolak. Salah. Oke, jadi kalau critical region adalah
ketika data daerah sampel untuk menerima region, maka hipotesis penelitian kita tuh diterima. Yang ini hipotesis 0 yang ditolak gitu. Jadi ini kalau salah satu diterima, yang lainnya ditolak gitu. Jadi nggak mungkin diterima atau ditolak dua-duanya. Ini one tail karena satu sisi gitu ya. Sampai sini dulu, karena masih banyak salah, ya saya yakinnya harusnya kalian kurang paham. Yuk ditanyain. Kalau dalam hal ini penelitiannya two-tail, kalau two-tail ini ininya begini nih, penulisannya nih. Perhatikan bedanya nih. Kalau two-tail tidak sama dengan kalau one-tail, lebih kecil atau lebih besar, tergantung hipotesisnya yang mana. Kalau two-tail begini. Kalau digambarkan, two-tailnya jadinya begini nih, areanya ada dua ujung. Kalau one tail, kita udah menduga nih hasilnya akan mempercepat waktu reaksinya, response time-nya makin cepat. Makin cepat itu kalau dalam detik berarti ada di kiri karena lebih kecil detiknya, makin sedikit itu makin cepat itu. Oke, one tail two tail, ada pertanyaan apa enggak? Belum ada, Mas. Oke, sekarang kita bikin kriteria atau patokannya untuk dikatakan dalam hal ini kapan sih dikatakan itu berbeda gitu ya. Jadi yang kita lakukan dalam hal ini yang area yang besar ini namanya disebut sebagai High probability level. ya, jadi dalam hal ini high probability level ketika data sampel adanya di sini, kan kita pakainya dalam hal ini pakai apa namanya, sampelnya pakai min-nya nih. Kan tadi dari 36 orang didapatkan 392 gitu ya, 396. Jadi dalam hal ini kalau nanti datanya ada di high probability area atau high probability sample, maka H0-nya betul. Nah, bunyi H0 apa sih bunyi H0? Bunyi H0 ini apa bacanya? Ini bacanya jangan pakai angka ya. Bacanya pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai verbal. Ini H0 itu bunyinya apa nih? min dari populasi lebih besar dari 400 milisecond. Kamu baca angka itu. Tidak ada perubahan atau perbedaan, Mas. Yes, betul. Tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan dari orang-orang yang diberikan COVID dengan populasi gitu. Jadi tetap nilainya 400. Tapi kalau kita bacanya bukan nilainya 400 ya, karena di sini pun kita ada dalam tanda kutip ada tolerance area nih. Jadi di sini itu 400 itu yang di tengah-tengah sini nih 400. Jadi dalam hal ini kita bicaranya berbeda secara statistik apa enggak nih. Jadi kalau misalkan tadi kan kita dapatnya 396 itu. Jadi kalau 396 itu posisinya ada di mana nih? Tapi yang pasti di sebelah kirinya gitu ya. Arahnya udah betul nih di sebelah kiri, tapi apakah cukup jauh sehingga dapat dikatakan nanti dia masuk di dalam critical region apa tidak gitu. Oke ya. Komentar, masih banyak yang salah soalnya. Bukan banyak sih, ini perwakilan aja artinya gitu. Oke, kalau yang ini areanya namanya apa? Low probability level. Adalah kalau kita pakai yang narasi poin A nih, adalah ketika apa nih? Jadi dalam hal ini ketika H0-nya salah nih. Ketika H0 salah, berarti hipotesis sub 1-nya yang benar itu. Sehingga dapat dikatakan, kalau misalkan dalam hal ini H0-nya salah, jadi apa namanya,
H1-nya diterima, maka sangat berbeda tuh antara data sampel yang 396 dengan data populasi, hipotesisnya adalah 400. Jadi sangat berbeda, sehingga dapat dikatakan berbedanya cukup besar, sehingga dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan. Oke. Komentar. Jelas, Mas. Oke, jadi dalam hal ini, nah sekarang patokannya ini berapa nih nilai Z-nya nih? min 1,96. Tahu dari mana? Bukan, saya tembak aja langsung ya, salah, bukan 1,96. Ayo tuh, dapatnya dari mana itu? Coba. Oke. Tabelnya, tanya, dilihatin lagi ya. Mana nih? Bukan 1,96, tapi oke, pertanyaannya balik lagi nih. Oh, Tadi ditanya alfanya berapa persen? 0,5. 5. Salah. Bukan 0,5. 5%, Mas. Iya, 0,05. Kalau 0,5 tuh 50%. Oke. 0,05, bukan 0,5. Nanti konsekuensinya areanya jadi berubah gitu. Oke ya, sama di video juga ada yang salah tuh, yang soal 1% tuh harusnya 0,0 apa? Kalau 1% itu kalau dibagi 2 ya 0,005. 5/1000 harusnya, bukan 5/100. Jadi di video ada yang salah ya, mudah-mudahan kalian notice. Jadi dalam hal ini pertanyaannya, nilainya ini berapa nilai Z-nya? Jawabannya adalah 1,96. Oke, area yang saya arsir ini, areanya namanya apa? B atau C atau D? Mas. Areanya namanya area C Tail. ya. Tail. Ini berapa persen luasnya? Balik lagi. 5%. 5 apa? Ya, dalam proporsi sama dengan 0,05. 0,5. Jadi kita akan mencari area yang luasnya 0,05 itu ya. Kita lihat halaman 647 kali. Oke, ini. Cari kolom C yang nilainya 0,05, bukan ini. 0,05. Ini 0,06. Saya gedein ya. Ini makin lama makin kecil nih. Oh, lihat ke bawah nih. 0,5. Oke, ini udah 0,5 udah ketemu. Cari 0,005. Wah, nggak ada nih. Wah, ternyata kan 0,05 kan adanya letaknya di antara dua nilai ini dong. Ya enggak? Betul, Mas. Ya. Antara nilai 1,64 sama 1,645 nilainya berapa? 1,645. Ada pertanyaan? Dapatnya dari mana? Ini nih 1,6. Dan jangan lupa tanda negatifnya. Karena ada di sebelah kiri gitu ya. Oke, pertanyaannya balik lagi nih. Kenapa sih tadi ada yang jawab 1,96? Kita lihat nih nilai 1,96 nih di bawah nih. 1,96 segini nih. Ini berlaku kalau tutel. Kalau hipotesisnya tutel. Kalau buntutnya 2. Ini kan buntutnya 1. Nih, kalau buntutnya 2, di sini baru 1,96. Ini tuh ya. Jangan lupa tanda minusnya. Ini 1,96.
Di sini 2,5%. Di sini sama aja 0,025 gitu ya. Nah, kalau di sini 1,645. Ini 5% sendiri itu. Karena dia one tail. Tuh, bedanya one tail sama two tail tuh, ngelihatnya yang mana. Karena kalian mesti tahu hipotesisnya itu one tail atau two tail. Oke, komentar, pertanyaan. 1645. Yes. Berarti kalau yang nentuin itu one tail, two tail itu tuh dari soalnya sendiri kan Mas, yang nentuin si penelitinya. Ya, makanya kalau di sini kita lihat juga nih dalam soalnya nih kira-kira kan gini nih. Makanya tadi saya tanyain, kopi itu efeknya apa? Jadi kan banyak orang tuh minum kopi cenderung kalau misalkan ngantuk gitu, bisa minum kopi kan banyak juga iklan-iklan itu karena memang secara medis pun kafein itu mempercepat kerja jantung. Sehingga orang-orang tuh kalau jantungnya cepat tuh biasanya lebih reaktif gitu, lebih responsif gitu. Tuh, makanya jadi perlu dilihat juga di dalam ilustrasi penelitiannya. Ini logikanya kira-kira apa? Ini kan bukan hanya logika tapi juga sudah ada hasil penelitian sebelumnya gitu untuk menentukan hipotesisnya apakah one tail atau two tail. Kalau yang one tail pun perlu dilihat. Nanti saran saya kalau kalian kuis atau UTS, kalian gambarnya kayak apa nih? Jadi diarsir, kasih angkanya, Z-nya berapa atau T-nya berapa gitu baru dijawab hipotesisnya diterima atau ditolak. Kalau misalkan dalam hal ini, misalkan kalau begini nih, misalkan jawabannya ini adalah didapatkan angkanya 492. Menurut kalian hipotesisnya diterima atau ditolak? Udah pasti ditolak. Orang hipotesisnya kecepatan reaksinya makin cepat, ini dapatnya udah arahnya udah salah nih. Kan lebih besar dari 400. Ini harusnya udah pasti ditolak, tidak sesuai dengan hipotesis, nggak usah dihitung, udah pasti salah. Karena nanti didapatkannya dalam hal ini hasilnya itu dia adanya di sini nih. Nih kalau adanya di sini, sementara kan critical region-nya adanya sebelah kiri, udah pasti salah. Itu ya. Oke, jadi angka 1,645 negatif dapatnya dari tabel. Jadi kalau kalian mungkin di dalam soal disebutkan tadinya hafalin tuh 1,96, 2,58. Yang ini juga jangan lupa dihafalin 1,645 plus minus. Kalau plus berarti ada di kanan, minus ada di kiri. Oke. Ya. Silakan dihitung. Tadi sini berapa ini? Kita ngitung dalam hal ini, kan kita udah punya data nih, dari soal udah punya data. Lalu kita ngitung sampel statistiknya nih. Jadi dalam hal ini kita menghitung pertama adalah standar error of mean-nya dulu. Kita butuh standar deviasi, kita butuh informasi partisipannya berapa. Standar deviasinya tadi, kalau ngitung saya ini aja ya, standar deviasinya 40 nih. Jadi sama dengan, yang piket dihitungin angkanya hasilnya berapa? 40 dibagi akar 36. Sama dengan? 40/6. Ya, berapa hasilnya? 6,67 Mas. 6,67. Oke. Ini dapat, lalu dapat angka ini kita pindahin ke sini nih. Tuh persamaannya. Ini boleh ini ya dihafal ya. Tadi mu-nya kan per 100, min-nya berapa ya? Tadi 396 ya? Oh, 392. Ya. Jadi dalam hal ini sama dengan 392
dikurangi 400 per 6,67 sama dengan minus 8 per 6,67. Berapa? 1,199. Min 1,. 119. 199. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini jangan lupa nih, nilai ini adalah nilai Z ya. Ada pertanyaan, ngitungnya dulu? Enggak, Mas. Oke. Nah, jadi dalam hal ini, step yang keempat, kita bikin keputusan. Tadi nilai hitungnya didapatkan 1,199, 1,2 lah ya. 1,2 kan di sini itu ya. Ini kurang lebih di situ lah ya. Di sini 1,199. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kesimpulannya hipotesis kita diterima atau ditolak? Ditolak, Mas. Ya, hipotesisnya, kalau dibilang hipotesis berarti yang ini ya. Ini yang ini ya, hipotesis ya. Kadang-kadang ditulisnya juga ada hipotesis alternatif itu nyebutnya. Nah, kalau di sini nyebutnya null hypothesis. H null. Nah, kalau di sini sampel datanya jatuhnya bukan di critical region. Ini kalau ini kan disebutnya sebagai critical region ya, critical region. Kadang-kadang orang bingung, biasa orang nyebutnya level of significance-nya 5%. Yang ini namanya ada juga disebut juga LOC, level of confidence. Atau kalau tadi disebutnya high probability gitu ya, high probability gitu ya. Jadi dalam hal ini karena sampel datanya jatuhnya di high probability, maka H0-nya diterima. H0-nya diterima, HA-nya pastinya ditolak gitu. Ini berkebalikan dengan yang ini ya. Ini opposite ya sama yang ini ya. Karena kalau di sini kan di critical region gitu. Oke. Bisa jawab? Mas, maaf, saya masih agak bingung, boleh sedikit diulang nggak, Mas? Oke. Kita udah ngitung nilai sampelnya atau nilai Z-nya nih. Ini nilai Z ini nilai sampel ya, karena dihitung dari sampel ya. Ini statistiknya Z-nya sama dengan 1,99. Saya tulis saja 1,12 aja gitu ya. Atau 1,1 lah gitu, terserah lah. Pokoknya angkanya segini nih. Minus, jangan lupa. 1,645 dapatnya adalah dari patokannya dulu nih. Jadi kalau kita neliti, kita kan ada informasi nih. Partisipannya ada berapa orang? Ada 36. Kemudian berapa average sampelnya? Berapa average populasinya? Berapa standar deviasi dari populasinya? Lalu kita hitung nih, ngitungnya gini. Jadi angka rumus ini baru keluar nih setelah ada angkanya. Lalu dapatlah angka Z-nya nih. Jangan lupa yang tadi saya bilang, digambar. Gambarnya begini. Ini hipotesisnya gini nih. Jadi untuk mengatakan bahwa kalau mau hipotesis kita diterima, yang artinya hipotesis nolnya ditolak, jadi kalau mau hipotesis, biasa orang itu kalau melakukan penelitian, pengennya hipotesis penelitiannya pengennya diterima gitu, pengennya H0-nya ditolak gitu, pengennya adanya di critical region, pengennya. Tapi data kita itu tidak cukup besar berbedanya karena jatuhnya di sini nih. Kan kalau di sini Z-nya sama dengan berapa ya?
Yang ini berapa Z-nya di sini nih? 1,199. Enggak, yang sini nih. Maaf, nggak tahu. Yang tengah ini berapa? 000. Nah, jadi kan nilai 1,199 kan ada di antara ini gitu ya. Jadi di sini nilai sampelnya di sini nih. Ini nilai yang tengah-tengah ini nilai populasi, nilai mu-nya. Nah, jadi ini pun masih berada di high probability. Jadi karena datanya nggak ada di critical region, maka H0-nya diterima. HA-nya, hipotesis alternatifnya atau H1-nya yang di reject dalam hal ini. H0-nya yang di retain, dipertahankan atau tidak, inilah tidak signifikan lah gitu. Jadi biasa orang nyebutnya kalau gini namanya tidak signifikan. Kadang-kadang disebut juga dalam jurnal biasa nulisnya NS, non significant result itu. Gitu. Oke, sekarang silakan jawab sendiri dulu. 5 menit ya. Lihat tabel, buka tabel sendiri. Saya nggak bantuin. Yuk, yang piket ya. Yang lain nyoba juga. Yang piket nanti ditanyain. Udah? Oke. Hipotesisnya apa nih? Hipotesisnya adalah H1 ya Mas, semakin tinggi skornya. Kalau dikasih special training berarti semakin tinggi skornya gitu. Ya, special training meningkatkan skor kemampuan membaca gitu ya. Jadi kalian kalau ditanyain hipotesis, jawabnya jangan pakai angka sebetulnya, bacanya aja. Jadi dalam hal ini hipotesisnya adalah bahwa training meningkatkan, increase nih ya, kemampuan membaca atau keterampilan membaca gitu. Jadi kalau dalam hal ini hipotesisnya sama dengan titik 2 bahwa mu-nya, kita bicara selalu dalam konteks populasi, mu-nya akan lebih besar dari berapa? Dari 70. Dari 65. Oh sorry, 65. Yang 70 itu min-nya. Saya kalau bilang min ini M-nya. Kalau saya bilang M berarti min sampel ya. Kalau mu berarti min. Jadi H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 65. Ya, mu akan lebih kecil atau sama dengan 65. Nah, ini sebetulnya fungsinya apa nih? Fungsinya adalah kita bikin gambarnya. Ini saya lupa udah bikin ini. Oh, ini nggak pakai ini. Oke, jadi
sekarang kita mau menjawabnya dengan data gitu ya. Ini saya gambar kecil-kecil ya. Gimana caranya supaya tar. Ya, gini aja deh ya. Oke, ada yang sudah punya jawaban? Langsung. Hipotesnya ditolak atau diterima? Halo? Udah ngitung atau belum? Diterima bukan, Mas? Ya, nggak tahu juga. Kita coba hitung. Jadi, asal punya jawaban ya diterima itu ya. Nanti kita lihat nih. Yang pertama kita cari standar error of mean. Sama dengan apa? Standar deviasi populasi dibagi akar N. Sama dengan 15 dibagi akar 25. sama dengan 3 ya. Iya. Kemudian berikutnya kita nyari nilai Z-nya. Z-nya sama dengan Min sampel dikurang mu dibagi sama standar error. ya. Jadi dalam hal ini dibagi standar error of mean sama dengan 70 dikurang 65 dibagi 3 sama dengan 1,67 ya. Ada pertanyaan, dapat dari mana 1,67? Ada. Ya, jadi dalam hal ini kita bikin sekarang gambar. Jadi dalam hal ini hipotesisnya adalah ininya berapa nih? Ini kalau nggak disebutin di sini, pakainya 5% itu ya. Ini berapa nih di sini angkanya nih? Batasannya berapa nih? 1,645 bukan, Mas? Ya, oke. Makanya saya tadi pakai lagi nih 1,645. Kurva normal itu dalam tanda kutip simetris. Oke. Jadi balik lagi. Pertanyaannya adalah apakah training secara signifikan meningkatkan kemampuan membaca apa enggak? Iya, Mas, meningkat. Meningkatkan karena ada di critical region. ya, karena nilai sampelnya ada di critical region 1,645 dengan 1,67 nih. Jadi di sini itu si si nilai sampelnya ada di critical region. Ya saya bikin gini aja nih. Ini di sini gitu ya. Oke. Pertanyaan? Ada atau enggak? Aman ya. Sekarang kalau tadi kan kita biasanya nelitinya pada 5% gitu ya. Oke. Sekarang saya minta kalian nelitinya pada 1%. Pertanyaannya sama. Apakah ada bukti pada 1% trainingnya itu meningkatkan skor keterampilan membaca? Silakan kalau 1%. Kalau P-nya 1%, 0,01, maka Z-nya berapa? 1,28. Oke, kita lihat ya buat yang lain juga ya. Jadi cari di sini kalau 1%,
maka ininya 0,01 itu ya, 0,01 nih T-nya, area C-nya ya, yang 0,01. 0,01 itu adanya di area yang lebih kecil nih harusnya nih. Wah, tadi berapa jawabannya? 2,335 nggak sih, Mas? Yaudah yang dekat-dekat aja lah. Mungkin nanti nggak usah pusing-pusing ya. Kalau tadi 1,64 boleh, 1,65 boleh, tapi yang ini adalah 2,33 ya. Ya kalau mau interpolasi 232,2327 kali berapa gitu ya kalau ini. 233 boleh ya. Oke. Oke, jadi kalau di sini berarti kalau 2,33 pertanyaannya adalah 2,33 pertanyaannya adalah apakah signifikan apa enggak? Apakah terbukti enggak bahwa training itu meningkatkan test score? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Karena Data sampel di luar critical region. paham ya? Paham, Mas. Oke, sekarang saya tanya ini. Tanyanya konsep nih. Kalau signifikan di 1%, saya ulangi, kalau signifikan di 1%, apakah signifikan di 5%? Kalau signifikan di 1%, apakah akan signifikan di 5%? Iya, Mas. Karena Apa ya, kalau itu kan signifikan di 1% kan berarti dia udah ujung banget kan. Terus kalau apa signifikannya 5% berarti makin apa critical regionnya itu makin luas gitu, Mas. Jadi dia nggak berpengaruh gitu, masih terdapat di critical region. Oke, karena yang 1% itu merupakan bagian dari 5% tuh ya. Jadi kalau signifikan di 1%, pasti signifikan di 5% ya. Jadi nanti jangan ditanyain, ini signifikan di 1%, 5% signifikan nggak Mas? Pasti signifikan lah. Jadi kan areanya di sini nih. Areanya di warna yang warna merah, saya bedain ya. Nih, yang warna merah ini nih, yang 1% itu areanya ada di sini nih, di ujung yang lebih kecil gitu. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau signifikan di 5%, apakah signifikan di 1%? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi dalam hal ini biasanya orang itu mereport signifikansi yang paling kecil. Kalau signifikan yang di 1%, ditulisnya jangan signifikan 2%, tulis saja 1%, itu kelihatan lebih apa ya, istilah mungkin lebih keren lagi lah. Artinya perbedaan antara sampel dengan populasinya makin besar lagi. Oke, nangkep? Dalam kasus soal ini di 5% itu signifikan, di 1% ternyata tidak signifikan ya. Ada pertanyaan, komentar? Oke, sekarang soalnya saya ganti. Will change. Bukan increase. Jadi dalam hal ini suspect that reading reading material. Jadi ininya ini ada sekelompok orang nih khusus nih readingnya pakai apa namanya using blue font. Tulisannya biru, ini kan tulisannya putih ya. Jadi kan buku kan biasa backgroundnya putih, ini dibalik nih. Oke, pertanyaan saya gini nih.
ini yang saya maksudkan, kita nggak tahu nih apakah kalau kasih apa namanya using gitu ya, apakah kalau fontnya pakai warna berbeda itu akan mengubah apa enggak ya? Nah, kalau ini maksud saya adalah yang hipotesis yang to tell itu. Jadi saya pengen kalian coba ini kalau to tell nih. Kebayang ya kenapa to tell ya? Karena soalnya bilangnya change. Kita nggak tahu change-nya seperti apa. Mungkin ada orang-orang biasa baca buku kertasnya putih, tulisannya hitam gitu. Kita mau nyoba nih kira-kira nih kalau fontnya pakai warna biru akan ubah nggak? Tapi ternyata datanya tinggi nih. Nah, pertanyaan saya signifikan apa enggak ya kalau to tell? Ya, silakan dihitung. Kalau pakai to tell yang tadi 1,96 biar cepat ya. Yuk. Sama digambar. Jadi di sini tadi berapa nilai Z-nya? Tadi kalau 67. 1,7. Ini nggak usah dihitung lagi ya. 1,67 ini nilai Z-nya ya. Plus ya, nilai plus. Oke, ada pertanyaan? Ini ngulang yang tadi sebetulnya hitungannya kan nggak, angkanya kan nggak berubah. Yang berubah hanya hipotesis yang tadi one tail sekarang jadi two tail ya. Sekarang kalau kita gambarkan nih, kalau two tail batasannya berapa? Tadi ada yang nyebutin di sini 1, berapa batasannya kalau two tail 5% berapa? 1,96. Ini tadi 1,67 nih nilainya. Jadi adanya di signifikan apa enggak signifikan kalau two tail? Enggak signifikan. 1,96 nih sorry sini. 1,96. Jawabannya adalah Enggak signifikan, Mas. signifikan karena nilai sampelnya ada di high probability atau ada di confidence region di luar dari critical region itu ya. Oke ya, saya ulangi lagi pertanyaan yang sama. Kalau signifikan di 1%, maka signifikan di 5% atau tidak? Iya, Mas. Kalau signifikan di 5%, apakah signifikan di 1%? Belum tentu, Mas. Kalau signifikan di 5% two tail, apakah akan signifikan di 5% one tail? Iya, Mas. Kalau signifikan di two tail 5%, apakah akan signifikan di 5% one tail? Pakainya gambar, makanya tadi saya minta gambar. Ayo, tadi jawaban apa? Yang terakhir tadi? Iya, signifikan, Mas. Ya, betul. Kalau signifikan pada 5% yang two tail tuh areanya kecil jadinya. Ini cuma 2,5% nih. Kan signifikan itu artinya ada di critical region entah dimanapun, yang jelas lebih kecil dari 2,5%. Kalau one tail 5%-nya jadi numpuk ke sini nih, jadi lebih signifikan lagi gitu. Jadi biasanya orang-orang itu melakukan penelitian itu hipotesisnya biasanya one tail. Hipotesisnya one tail biasanya. Karena dalam tanda kutip udah jelas lah orang ini. Jadi nanti secara probabilitas pun kalau one tail dengan sama-sama 5% cenderung akan memberikan nilai kemungkinan signifikansi yang lebih tinggi.
Komentar, pertanyaan? Oke, ini saya ngeliat jam ya, takut overtime nih, karena nanti ada quiz juga. Kalau kita melakukan penelitian, lalu membuat penyimpulan nih dari hasil penelitian, kan memang biasanya kita nelitinya pada sampel ya, pada limited information nih. Kita pengennya kan sebetulnya cari yang general nih, pada populasi itu kesimpulannya benar nggak sih? Jadi makanya terutama untuk penelitian jenis survei, maka butuh tuh sampel yang representatif mewakili populasi. Jadi dalam hal ini biar kita yakin bahwa apa yang terjadi pada sampel merupakan hal yang sama juga kalau ditelitinya pada populasi. Karena kita nggak cukup punya sumber dana itu kan kita kalau nyari sampel yang lebih banyak atau meneliti pada populasi butuh waktu lebih banyak itu ya, butuh waktu lebih lama, butuh dana lebih besar, mungkin juga butuh orang lebih banyak gitu. Nah, konsekuensinya adalah maka akan selalu ada kemungkinan kalau sampel itu akan tidak sesuai dengan populasinya, sehingga akan mungkin muncul keputusan yang salah. Makanya kita akan mengenal dalam hal ini type 1 dan type 2 error. Gitu ya. Nih contoh type 1 itu. Type 1 itu bilangnya peneliti bilang, "Wih, hore, hipotesis kita diterima nih." Karena H0-nya di reject gitu ya. Tapi kondisinya sebetulnya adalah nggak gitu. H0-nya betul bahwa nggak ada pengaruh. Contohnya sini dibilang kamu hamil, padahal dia cowok. Jadi dalam hal ini error yang terjadi. Type 1 terjadi ketika peneliti bilang hipotesisnya diterima, padahal sebetulnya hipotesis salah gitu. Kalau di sini perspektifnya dari H0-nya ya, 0-nya di reject. H0 di reject berarti H1-nya diterima ya. Bilangnya ada pengaruh tuh soal latihan membaca atau bikin fontnya pakai warna biru, padahal sebetulnya nggak ada efeknya gitu. Karena mungkin aja partisipan yang diteliti itu orang yang memang pinter-pinter gitu, jadi mau fontnya biru ke mau fontnya tetap hitam ke, dia tetap memiliki kemampuan membaca yang baik. Oke, type 1 error itu. Komentar. Diingetin lagi, karena nanti kalau sudah masuk type 2 error, jadinya bakal bingung. Type 2 error bilangnya dalam hal ini fail atau retain lah, dipertahankan. Ya, kita gagal nih untuk menolak H0. Padahal sebetulnya H0-nya betulan salah tuh. Harusnya penelitian kita betul tuh. Ini biasanya karena sampelnya sedikit biasanya nih. Dibilangnya kamu nggak hamil kalau perutnya gendut. Ya dalam tanda kutip positif aja bahwa ini kondisinya hamil gitu. Jadi caranya gini nih ingatnya nih. Type 1, type 2. Jadi dalam hal ini ada actual situation di populasi, dan yang kiri ini yang coklat yang abu-abu ini adalah keputusan si peneliti gitu. Ingatnya ini. Silakan di komen membedakan type 1 dan type 2 error. Oke. Ya, yang piket hari ini. Kalau kalian menerima hasil swab test PCR, bukan antigen ya, PCR lebih akurat ya. Lalu kalian dinyatakan dari hasil lab-nya kalian positif COVID.
maka sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah dalam hal ini kalian menganggap, wah saya negatif saya gitu? Itu gimana? Mendingan kalian dianggap positif atau dianggap negatif? Lebih bahaya mana? Lebih bahaya kalau dianggap negatif, Mas. Ya, jadi dalam hal ini lebih bahaya terjadi type 1 atau type 2 error. Lebih baik kalian dibilang salah, dibilang COVID, atau dibilang nggak COVID. Lebih baik mana? Lebih bahaya yang type 2, Mas. Ya, jadi dalam hal ini type 2 itu lebih bahaya karena dibilangnya dalam hal ini hipotesis kita diterima, padahal sebetulnya enggak, terbalik. Makanya saya juga terbalik itu ya. Type 2 itu dibilangnya bahwa dalam hal ini istilahnya mungkin sering dengar tuh ya, kalau di dulu ada false negatif. Jadi kalau PCR-nya itu dinyatakan COVID, kayaknya memang COVID. Tapi kalau dinyatakan tidak COVID, mesti jaga-jaga juga, tetap harus prokes juga gitu ya. Jadi dalam hal ini itu yang false negatif. Jadi dibilang bahwa kalau di dalam type 2 error dibilang nggak ada pengaruh, tapi sebetulnya aktualnya ada pengaruh, efeknya eksis gitu ya, ada pengaruhnya. Oke, ini saya ngeliatin jam terus, sudah jam 3. Kita coba dalam hal ini ya, tadi saya ini agenda kita pop quiz, nanti feedback proposal penelitian. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, kita coba pop quiz. Oke, silakan kalau mau jawab, tapi diutamakan yang piket. Hipotesis nol, ini tulisan saya, L-nya 2 ya, lebih mudah ditolak jika ada perbedaan besar antara sampel dengan populasi. Benar atau salah? Boleh jawab lewat chat juga boleh. Sorry, salah gue. Ya. Ini jawabannya adalah kalau diskrepansi antara sampel dengan populasi itu hipotesis ya, hipotesis kan bicara tentang populasi, maka dalam hal ini akan lebih mudah, atau probabilitasnya ya, bukan lebih mudah ya, probabilitasnya lebih besar untuk dikatakan signifikan atau ditolak kalau ada big diskrepansi. Ini jawabannya adalah benar ya. Komentar? Ini soalnya agak jelek nih narasinya. Nggak tahu siapa yang bikin. Oke. Kedua, high probability pada suatu distribusi normal terletak di Mas. salah. Tergantung kalau one tail atau two tail ya. Kamu kalau bilang A, sebutin one tail atau two tail. Kalau two tail, Mas. Ya oke. Jadi ini soalnya juga dibikinnya salah nih jawabnya. Jadi ini A kalau two tail. Tapi bisa saja ujung kiri atau ujung kanan kalau one tail. Tapi nggak mungkin B gitu ya. Ini sekali lagi ini apa yang bikin soalnya entah siapa gitu ya. Tapi tahu ya bedanya ya. Jadi tergantung one tail atau two tailnya juga ya. Yang lain kalau misalkan nggak paham cepat potong ya. Oke, pertanyaan 3. Alpha level atau level of significance digunakan untuk yang mana, sorry? Yang menentukan antara probability sama yang high. Oke, apakah Charlie dalam ini kesimpulan kita adalah benar? Ya, sebetulnya kalau dibilang kesimpulan bisa iya, bisa enggak sih. Yang salah juga bisa iya, bisa enggak. Tapi yang jelas ini alpha level, karena kita pakai level, berarti dia sebetulnya batas itu ya. Jadi ini yang Charlie ya. Kalau dibilang batas ujung kanan, ujung kiri, ya batas
ujung kanan apa, ujung kiri apa tuh belum tentu, karena bisa saja kanan sama kiri itu sama-sama apa namanya bisa low, bisa high probability, tergantung kalau one tail ya. Tapi yang jelas adalah batasannya 5% ya, berarti batasannya yang 95% dan 5% itu tersebut. Oke, good. Yang ini yang tricky nih soalnya nih. Mana yang kurang tepat tentang alfa 5%. Ya, yang kurang tepat atau salah lah biar gampang deh. Yang salah tentang alfa 5% adalah ini nih. Yang C itu kan artinya ini dan itu ya. Kalau dan itu berarti di total kan jadinya 10% dong. Karena di sininya dan. Nah, kalau misalkan yang bawah menjadi benar karena dannya itu 2,5%, ada 2 di kiri dan di kanan. Kalau digabung jadinya 5% gitu ya. Oke. Kalian pada jawab ya ini ya. Oh, saya nggak ini apa nggak lihat chat karena lagi full screen. Ya, jika alfanya 1%, 0 akan ditolak kalau z-nya 2,16. Tadi berapa sih batasannya? Kalau 1% itu berapa? 1,96. Berapa? 1,96. Oh, bukan, ini 1% nih. 1,64 nggak sih, Mas? Berapa? 1,64. Ayo, salah ini. Kita lihat lagi ya. 2,33. Iya, Oh, 2,3. enggak, bukan juga, belum tentu, Deng. Oke, kita lihat ya. Kalian ini kan di sini nggak dibahas. One tail atau two tail kan nggak dilihatin. Oh, ini ya, Mas. 2,58 bukan sih, Mas? Nah, kalau two tail, kalau one tail beda lagi. Kita lihat ya, 1% ya. 1%. 1% ini nih. Kalau one tail 2,33. Kalau two tail 1% dibagi 2 berapa sih? Setengah persen itu dalam desimal berapa? 005. 0,05. Nolnya ada 2 ya, jadi 5/1000 ya. 5/1000 itu 0,05 nih. Jadi 0,05 itu adanya di sini. 2,58. Nih. 258, 257 lah gitu ya. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini angkanya kan tadi 2 apa namanya? Kalau one tail dia 2,33. Kalau two tail karena areanya lebih kecil, kalau two tail kan areanya lebih kecil kan, dengan sama-sama 1%, ini 2,57, 2,58 lah. Ini kan sama-sama lebih kecil nih, 216 lebih kecil dari 233, lebih kecil dari 2,57. Maka benar atau salah pernyataan di atas? Pernyataan ini? Salah ya, Mas. Maka dalam hal ini akan Ditolak. nolnya hipotesisnya akan diterima gitu. Jadi ini salah. Kalau H0-nya ditolak itu, H0 itu ditolak kalau
ini kadang-kadang sering ketukar nih H0 sama hipotesis. Jadi kalau pakai H0 itu yang bukan critical region. Jadi kalau kita bicara dalam hal ini hipotesis, kalau misalkan dalam hal ini apa namanya tutel, kalau tutel itu berarti di sini area rejection-nya di sini nih. Nah jadi kalau dibilang H0, kalau data sampelnya ada di mana nih mouse saya? Oh ini, data sampelnya adanya di critical region nih kalau H0-nya ditolak. Oke. Nomor 6. Pengujian tutel dilakukan ketika, ini gampang nih. Apa jawabannya? D, Mas. Ya, delta ya. Dan jadi dua-duanya namanya tuh. Kalau yang Charlie itu adalah one tail, tapi nggak ada juga atau tuh kan. Kalau misalkan one tail itu harusnya sudah ditentukan yang kiri atau yang kanan itu. Jadi yang Charlie itu, yang C itu harusnya nggak boleh ada. Masa peneliti galau itu nggak jelas mau kiri atau kanan ya. Oke, pertanyaan 7. Error, nulis saja error ya. Tipe 2 terjadi bila peneliti, ini hafalan sih sebetulnya, ingatnya kayak tadi tabel aja. Type 2 error terjadi ketika ya deh gini aja nih. Fail to reject H0 but the actual situation H0 is true ya. Is wrong, not true ya. Saya juga kadang-kadang masih suka ketukar sih, tapi yang jelas dalam hal ini paling mudah mengingatnya satunya aja, type 1 error-nya aja. Type 1 error itu si peneliti menolak H0 padahal H0-nya salah. Jadi kalau kalian tahu yang error tipe 1, lawannya tipe 2 gitu aja ingatnya. Oke ya, ini mungkin hafalan. Type 1 error terjadi ketika apa tuh? Benar atau salah? Jadi kalau karakteristiknya berbeda besar atau berbeda ekstrim dengan kemungkinan H0 ditolak apa diterima? H0-nya ditolak ya, Mas. Kan kalau berbeda banget, maka nilai Z-nya itu akan ke ujung ya, ke ujung. Sehingga kemungkinan besar akan signifikan itu ya. Jadi dalam hal ini, ketika didapatkan hasil yang signifikan, maka dalam hal ini tidak mendukung H0. H0 kan bilangnya, 0 itu bilang lagi, no difference, no correlation, no effect. Jadi kalau ada beda banget, artinya akan sangat jauh. 0 itu ya yang populasinya gitu. Kalau beda jauh, pasti signifikan. Signifikan itu H0-nya ditolak. Gitu. Ini banyak diam aja. Ini biasanya area konseptual gitu ya. Jadi ini ada kuis ya, minggu depan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan bakal muncul pastinya. Apa karakteristik pertanyaannya? Kalau kita mau signifikan nih, kan tadi kita udah main nih 5%, kemudian 1%. Kira-kira apa nih konsekuensinya? Kalau dari 5% jadi 1%. Dari 5% 1%. Kemungkinan signifikannya akan lebih tinggi atau malah makin kecil? Dari 5% jadi 1%. Kemungkinan signifikannya akan jadi lebih kecil. Karena areanya jadi lebih kecil critical region-nya. Nah, balik lagi, apakah akan tipe 2-nya akan lebih kecil lagi apa enggak? Akan meningkatkan, Mas. Akan meningkatkan. Mungkin betul-betul kunci jawabannya gitu ya. Jadi dalam hal ini, kalau kita kecilin A-nya, malah akan meningkatkan. Tipe 2 meningkatkan itu kan artinya dalam hal ini kita
mencoba untuk menantang badai gitu ya. Menantang badai itu mengecilkan nilai alfanya nih. Kita pengen mungkin gampangnya sok-sokan gitu ya. Sok-sokan itu misalkan gini. Dalam penelitian di social sciences itu banyak faktor yang mempengaruhi sebetulnya. Jadi kenapa di dalam yang dunianya lebih cair, kayak di psikologi, sosiologi, pokoknya yang bidang-bidang sosial, itu ada banyak faktor nih. Jadi kalau kita mau alfanya dikecilin, kemungkinan besar kita akan menerima H0. Padahal H0-nya salah. Nah, itu tipe 2 itu. Jadi kenapa kalau dalam penelitian yang bidang-bidang eksak, misalkan di teknik atau di kedokteran, mereka biasanya menggunakan alfa yang kecil mungkin itu. Jadi akan sangat akurat mendapatkan hasilnya gitu, karena berbedanya memang beda banget itu. Atau kuat banget korelasinya, atau pengaruhnya kuat banget kalau misalkan ini penelitian eksperimental. Yang ini biasanya kaitannya nih kalau udah main-main antara error tipe berapa dengan alpha levelnya, nanti tambahin lagi dengan one tail two tailnya, biasanya akan perlu apa visual imaginer gitu ya, digambarin konsekuensi alpha lebih kecil, kemungkinan H0 diterimanya jadi lebih besar karena confidence area-nya atau high probability-nya lebih luas. Ya, yang terakhir. Kalau partisipannya orangnya sedikit, ini mungkin sebetulnya nggak juga sih, apa sedikit itu belum tentu juga sih. Kalau mungkin apa namanya ya konsekuensinya kalau kecil biasanya kan bisa aja apa partisipannya sedikit tapi orangnya nilainya tinggi-tinggi kan bisa aja gitu ya. Ini mungkin soalnya juga misleading nih. Jadi kalau kita lihat di sini asumsinya kalau sampelnya makin kecil nih ya, makin kecil tuh mungkin konsekuensinya ke rumus tadi standar error of mean. Kalau partisipannya atau jumlah, ini jangan bilang jumlah sampel ya, ukuran sampel, kan bahasa Inggrisnya sample size. Kalau partisipannya sedikit, maka standar error of mean-nya akan makin gimana? Halo? Standar error of mean dalam hal ini kan ada kita melihat standar deviasi di populasi dengan curve N ya. Halo? Saya Mas. Kalau ya makanya saya butuh jawaban. Kalau ditanya lagi berarti saya nunggu jawaban. Kalau ngulang gitu ya. Jadi kalau partisipannya makin sedikit, standar error mean-nya akan makin Kecil. Gede-gede Mas. Besar. Ya, gede Mas. Ya, jadi kalau partisipannya makin sedikit, ini jadi istilah matematikanya berbanding terbalik gitu ya. Maka standar error-nya. Kalau standar error of mean-nya makin besar, maka Z-nya akan makin kecil. Jadi sebetulnya kadang-kadang orang tuh main-mainnya dengan cara, gue mau neliti sampelnya gue banyakin lah 2000 gitu. Maka nanti Z-nya akan makin kecil lagi. Jadi ini akan sekarang ini nanti konsekuensinya treatment yang kecil aja, perbedaan yang sedikit aja, maka nanti akan menjadi seolah-olah signifikan itu. Jadi balik lagi, kalau di sini dikatakan bahwa kalau jumlah partisipannya sedikit, maka cenderung akan tidak signifikan. Tidak signifikan artinya H0-nya diterima. H0 diterima, kemungkinan error tipe 2-nya makin besar gitu. Yuk, ini bolak-balik lah. Saya paham kalian mungkin dalam waktu singkat ini agak susah menyerapnya, tapi kalau untuk kuis, harapannya udah bisa jawaban ya.
Oke, silakan kalau ada komentar, pertanyaan tentang materi kuliah kita hari ini, yaitu probabilitas dan hipotesis testing. Aman? Aman, Mas. Mas, Ya, saya Profesor. mau izin tanya. Ya, silakan. Saya mau konfirmasi aja sih, Mas. Kalau tadi, kalau kan bilang hipotesis sama H0 ya, Mas. Itu berarti kalau type 1 itu hipotesisnya diterima, dan kalau type 2 itu hipotesisnya ditolak gitu ya, Mas? Oke. Kamu lebih prefer orientasinya H0 atau hipotesis? Kalau tadi bilangnya dari hipotesis ya. Iya, Mas, hipotesis. Kalau kita punya penelitian nih, penelitiannya misalkan tadi tuh kafein tuh ya. Kafein itu akan diduga meningkatkan kerja jantung sehingga waktu reaksinya akan jadi lebih cepat. Kenapa orang-orang apalagi atlet itu biasanya pemanasan dulu. Sebetulnya fungsi pemanasan itu selain menyiapkan otot juga dalam hal ini meningkatkan detak jantung supaya dapat diajak kerja lebih keras lagi. Ketika geraknya cepat, ketika mungkin butuh kekuatan otot, cenderung dalam hal ini diperlukan kerja jantung yang lebih cepat untuk memompa oksigen ke tubuh gitu ya. Jadi hipotesis awalnya kan dalam hal ini adalah kafein akan meningkatkan waktu reaksi. Oke, ketika dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil bahwa kafein meningkatkan waktu reaksi, maka dalam hal ini H0-nya ditolak. Hipotesis penelitiannya diterima nih. Jadi kalau kita punya hasil yang signifikan, yang itu yang biasanya diharapkan terjadi dan kebetulan juga kebanyakan juga terjadi, diharapkan dan kebanyakan terjadi, maka sebetulnya akan ada nih tipe error 1. Makanya dalam hal ini saya jawabnya agak meluas ya. Ketika kita mau melakukan penelitian, supaya type 1 errornya mengecil, maka extraneous variabelnya mesti kita kontrol ketat, tuh makin ketat makin baik lagi. Sehingga kita lebih yakin bahwa memang actual situation-nya ada H0-nya dalam hal ini memang betul. H0-nya salah, perlu ditolak gitu. Jadi nantinya konsekuensinya ketika kontrol yang makin ketat, decision correct-nya makin tinggi lagi kemungkinan terjadinya. Ya, nggak tahu, silakan. Jadi bingung apa enggak tuh. Jadi prinsipnya kalau hipotesis peneliti diterima, hipotesis peneliti ya, betul bahwa ada pengaruh, maka sebetulnya ada potensi terjadi type 1 error. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Balik lagi ke sini nih. Proposal penelitian. Saya bingung, tapi kayaknya masih memutuskan ya. Ada 4 kelompok yang sama judulnya. Kelompok 2 dengan kelompok 6, kelompok 5 dengan kelompok 7. Ya, saya nggak tahu mau sulit atau mau gimana itu untuk solusinya ya. Karena nanti konsekuensinya ya akan susah. Jadi mau ganti dua-duanya atau saya juga nggak tahu mana yang duluan ini ya. Oke ya. Kemudian ini saya kasih komentar nih. Untuk yang kelompok yang sama, komentar kebetulan juga sama juga tuh ya. Kelompok 1, ini kelompok apa sih? MPSI ya, MPSI 2 proposal. Kelompok 1. Kelompok 1, komentar saya adalah terkait dengan variabelnya apa, hipotesisnya apa nih. Jadi di sini variabelnya adalah
Kok saya lupa lagi ya, tadi nulis apa ya? Jadi dalam hal ini variabelnya adalah ini ada IV, ada DV. IV itu sebab, dependent itu akibat. Kalau gini bacanya, working memory akan mempengaruhi jenis kelamin mahasiswa. Komentar kelompok 1. Nih kelompok 1 juga yang di analisis jurnal banyak kebalik salah nih. Gitu? Paham nggak maksudnya? Kalau di MPSI 1 kita kan studinya komparatif itu ya. Komparatif itu kita membandingkan antara jenis kelamin yang berbeda dengan working memory gitu. Jadi dalam hal ini mungkin kalau ini memang IV-DV ini juga salah ini. Jadi kalau mau ini bukan kalau mau, ini ditukar. Ini IV-nya, ini DV-nya gitu ya. Jadi dalam hal ini working memory dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi ini tuh sebetulnya akibat. IV itu sebab. Komentar dong, suara dong, biar saya tahu saya nggak ngomong sendiri. Jadi enggak, mungkin mulai minggu depan pasang musik nih biar saya tahu bahwa saya ada apa feedbackin. Oke ya. Lanjut. Ya, oke. Jadi dalam hal ini variabelnya memang yang mau kalian lihat sebelum dan setelah pandemi, saat pandemi ya. Gimana ngukur yang sebelumnya? Sebenarnya yang ini masih lumayan aku, Mas. Soalnya kan kalau misalnya kita melihat di semester 2 yang sekarang, itu kan langsung pandemi ya, Mas ya. Jadi, tapi untuk latar belakangnya itu saat pandeminya ini terjadi, Mas, sebenarnya gitu. Cuman dari Mbak Iranya sendiri ini masih minta untuk diperjelas gitu, Mas. Makanya jadi bingung. Ya, Gitu. oke. Jadi ini komentarnya adalah variabelnya, balik hipotesisnya nih. Hipotesisnya adalah apakah terdapat perbedaan dari segi ini ya. Jadi mungkin kita bilangnya bukan dari segi, dalam segi, mungkin dalam working memory gitu ya. Kemudian working memory di sini akan diukur dengan apa nih ininya nih. Ini karena pendek banget sih ya ininya nih. Dengan Corsitax itu ya. Iya, oke. Ya, singkat dulu tuh ya. Jadi masalah IVDV-nya. Jadi yang jelas dalam hal ini mau melakukan studi komparatif. Oke, yang kedua dan kelompok 6 tentang kualitas tidur dan atensi itu ya. Ini agak rancu nih. Kualitas tidur itu, misalkan kalau saya tanya ini kan memang ada alat ukur tentang ini ya, pengukuran seberapa berkualitas sih tidur Anda, sleep quality-nya kayak gimana gitu ya. Kelompok 2, kebetulan dua-duanya juga pakai itu, pakai PDF. Pertanyaan saya nih, misalkan kan kita nanti akan ngambil data gitu ya, ngambil datanya entah pakai Corsi, Structax atau Simon Tax. Kualitas tidur itu kan kayaknya diukurnya mungkin sebulan terakhir kondisi apa, tapi masalahnya kan performa hari ini akan banyak ditentukan oleh tadi malam tidurnya kayak gimana gitu ya. Jadi maksud saya nanti konsekuensinya adalah pengukuran kualitas tidurnya itu kapan gitu. Yang selama ini masalah pengukuran atensinya kan didasarkan pada misalkan sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan Corsitax itu, tapi tadi malam begadang atau mungkin belum tidur sampai sekarang gitu. Jadi sebetulnya bukan karena kualitas tidurnya buruk, tapi mungkin dalam tanda kutip tadi malam aja saya bermasalah dengan tidur. Jadi nanti yang jadi masalah adalah bagaimana pengukuran dari kualitas tidurnya itu. Kalau dari alat ukur yang ada tuh sebetulnya overall dalam sebulan terakhir atau seminggu terakhir kualitas tidur saya itu baik gitu. Tapi masalahnya kan diukur atensinya ya hari ini gitu, yang mungkin konsekuensinya dipengaruhi oleh tidur tadi malam gitu.
Komentar? Kelompok 2 dan kelompok 6? Oke, kelompok 3. Saya paham maksudnya dalam hal ini, kelompok 3 itu ada orang-orang yang pada usianya adalah middle adulthood, 40 sampai 45 tahun itu ya. Ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja gitu ya. Konfirmasi dulu. Iya, Mas. Ya, apakah disebut sebagai kelas? Kelas itu kan mungkin tingkatan gitu ya. Ini kan ini bukan tingkatan gitu ya. Jadi mungkin ini terminologinya bukan non-working class dan working class itu ya. Kalau sifatnya dalam tanda kutip ordinal, kelas oke, tapi kan ini bukan ordinal ya. Jadi yang saya tanyakan dalam ini kelas itu apa gitu. Kemudian hipotesisnya. Hipotesisnya kelompok dalam hal ini bikinnya bahwa ada perbedaan tingkat atensi pada keduanya nih. Keduanya itu maksudnya one tail atau two tail nih. Kalau dibaca ini, narasinya one tail atau two tail nih kelompok? One tail atau two tail kalau di sini? Din, suara saya kedengaran nggak sih, Din? Saya responnya lambat banget hari ini. Ya, gitu ya. Detail, Mas. Ya, kalau total. Jadi di sini saya juga nggak tahu sih apa relevansinya. Sebetulnya bukan karena bekerja atau tidak bekerja kan ya, tapi aktivitasnya gitu ya. Kali aja dia nggak bekerja itu nggak bekerja kantoran, tapi punya aktivitas yang sibuk sehingga dalam hal ini atensinya tetap aja tinggi gitu. Jadi secara umum komentar dari saya untuk semua kelompok adalah referensinya masih minim. Kebanyakan masih cuma ingin menjawab rasa ingin tahu. Jadi relevansinya nggak ada nih, kecuali untuk kelompok yang apa namanya 5 mungkin oke nih. Jadi kalau orang tingkat stresnya tinggi, cenderung atensinya rendah gitu ya. Jadi dalam ini mungkin secara umum oke, tapi kelompok 5 ini kurang untuk membahas, ya nggak sekarang juga sih memang, tentang extraneous variabelnya apa saja nih. Jadi extraneous variabel itu variabel lain yang mempengaruhi dari si DV terutama. Jadi dalam hal ini kita mau melihat ini boleh dibilang IV lah, walaupun sebetulnya ini bukan penelitian eksperimen ya, ini DV. Jadi stres akan mempengaruhi DV. Tapi kelompok perspektifnya hubungan nih di sini nih, kayak korelasional, boleh aja sih, nggak apa-apa juga. Karena bisa saja kalau orang atensinya tinggi, dia nggak stres, bisa aja gitu. Tapi secara umum, nanti makanya studi literatur, ayam dulu apa telur dulu, kalau itu mungkin susah. Tapi kalau mana dulu, stres dulu apa atensi dulu gitu. Nah kalau yang duluan namanya IV, yang belakangan namanya dependent variable. Gitu ya. Kayaknya bahas apa? Aduh beneran koneksi saya jelek nih, saya kayak mesti pindah nih mungkin minggu depan, nggak di rumah. Nggak terlalu kedengeran, mungkin saya juga sama nih, di kalian juga nggak kedengeran. Mungkin teman lainnya bisa yang oke ya. Ya koneksi saya jelek. Oke, jadi nanti kita coba ini mungkin kalian siapin dulu aja kuis 2-nya ya, kuis 1-nya ya. Nanti baru kita bahas lagi yang namanya proposal penelitian. Oke, thank you kelompok. Jadi hari ini kita sudahi dulu. Jangan lupa minggu depan kuis 1 hari Rabu. Thank you.